Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Ba'alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara, runtuh. Berarti ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuhlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengomentari tentang statement yang sangat keliru daripada celoteh Habib Sholeh Al-Jufri, di mana Habib Sholeh Al-Jufri ini adalah temannya Gus Aziz Jazuli, karena sama-sama Li dan Ri gitu di belakangnya gitu ya. Ini orangnya ada di sebelah saya tuh. Nah, itu dia buronannya itu. Jadi alhamdulillah kita sedang bersama-sama berkumpul di kediaman Abah Yusuf Mubarak ya di daerah Banten, tentang celoteh daripada Sholeh Al-Jufri itu, di mana dia mengatakan bahwasanya kalau kita tidak percaya kepada keabsahan silsilah nasabnya Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah, maka runtuhlah semua bangunan keilmuan, sanad keilmuan daripada ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Karena menurut dia, ya, sanad keilmuan para kiai-kiai di Nusantara ini bersumber dari klan Ba'alawi. Dan ini adalah klaim yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, kita lihat dulu ya, bagaimana para ulama di Indonesia ini sanad keilmuannya begitu rapi tercatat dan terpublikasikan sehingga kita bisa melihat. Contoh misalkan, ada silsilah nasab ya para alim ulama, khususnya Nahdlatul Ulama. Itu bisa sampean beli di kantor PBNU atau poster-poster yang dijual secara online maupun offline. Di situ sampean lihat semua, dari mulai Ki Hasyim Asy'ari ya, kemudian Syekhana Muhammad Khalil, Syekh Nawawi Al-Bantani sampai ke atas, sampai ke Rasulullah, itu tidak satu pun ada nama klan Ba'alawi yang menjadi mata rantai dari sanad keilmuan ulama Nusantara. Nah, lain daripada hal itu, seperti apa yang telah disampaikan di dalam live streaming channel Gus Abdul Aziz Jazuli, ya, di mana beliau itu menelaah tentang kitab yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan yang bernama Raudul Wildan. Nah, di kitab itu justru malah menjelaskan tentang kontradiksi, ya Gus ya, kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Habib Sholeh Al-Jufri, di mana Habib Salim bin Jindan itu dalam kitab Raudul Wildan itu menyebutkan bahwasanya kurang lebih dari 200 orang-orang Arab, diantaranya klan Ba'alawi, yang berguru kepada Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, yang artinya bukan ulama atau kiai Nusantara yang mengambil sanad keilmuan kepada Ba'alawi, akan tetapi Ba'alawi itu sendiri yang menyambungkan sanad keilmuannya melalui ulama-ulama Nusantara.
seperti halnya yang disebutkan oleh Habib Salim dalam kitabnya Raudul Wildan, yaitu 200 orang Arab dan diantaranya orang-orang klan Ba'alawi yang berguru kepada Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Nah, ini teman-teman ya, yang menjadi dasar kenapa polemik nasab ini harus terus digaungkan, harus terus disampaikan kepada umumnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, agar supaya mereka ini ya tercerahkan gitu loh, bahwasanya klan Ba'alawi ini sungguh sangat berbahaya. Berbahaya di dalam menyampaikan sejarah bangsa, di dalam menyampaikan sejarah perjuangan dakwah masuknya agama Islam ke bumi Nusantara, dan juga berbahaya di dalam menarasikan tentang stabilitas politik di negara kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada channel Pada Suka ya, ketika beliau itu mengomentari tentang bantahan dari Profesor Hanif ya, Kiai Imad mengatakan begini, nasabnya klan Ba'alawi ini sudah terang benderang ya, ketidaktersambungan sanad periwayatan dan batalnya klaim nasab silsilahnya klan Ba'alawi ini itu sudah terang benderang. Jadi orang tidak boleh lagi tidak boleh lagi berhusnudzon, karena husnudzon itu kata Kiai Imad ya, itu hanya untuk sesuatu yang belum jelas, maka kita harus berhusnudzon. Tapi kalau sudah jelas, maka salah kalau kita berhusnudzon, karena tidak ada pendukungnya, tidak ada kerangkanya untuk kita berhusnudzon. Landasannya apa kita berhusnudzon dengan nasab yang jelas-jelas secara secara fakta dan data itu tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ya, apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di dalam menghadapi polemik nasab ini ya, itu sungguh sangat lucu, di mana mereka itu diam, tidak membuat bantahan, tidak membuat antitesis, tapi malah menggiring opini umat, seperti halnya Ketua RA Habib Taufik Assegaf ya, yang kita kenal dengan julukannya Syekhul Masyayikh Wali Pentagon gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu tuh Wali Pentagon, Gus Aziz yang tahu tuh. Silakan nanti tanya sama Gus Aziz. Gus, Wali Pentagon apa Gus? Wali Pentagon itu ketum. Ketum. Temera. Raudatul Atfal. Raudatul Atfal. Di sini teman-teman ya, tidak hanya ada Gus Aziz, tapi ada juga Gus Faiz, itu orangnya tuh. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita insya Allah akan berlebaran di Banten ya. Untuk teman-teman semua, karena ini sudah masuk pada malam ke-25 ya Gus ya. Malam ke-26 ya. 26 ya, malam ke-26. Jadi kami semua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk kepada hari yang fitri dalam keadaan suci bersih, sebagaimana ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita dalam keadaan bersih suci tanpa noda. Dan selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi zahiran wa batinan dan menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.